Bapa, kami percaya hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Engkau hadir untuk memulihkan, membentuk, memberkati, menuntun kami. Hati kami bersyukur karena hari-hari kehidupan kami selama ini terpelihara dengan sempurna, ajaib dan gilang gemilang. Sekalipun ada hal-hal yang belum kami mengerti, tapi pada akhirnya menjadi terang benderang dalam hadirat-Mu. Berbicaralah secara khusus kepada kami semua melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sampaikan kebenaran-Mu dan lawat setiap kami. Sehingga saat ini juga yang lemah Engkau kuatkan. Bahkan yang sakit disembuhkan. Yang terbelenggu Engkau merdekakan. Yang jalan hidupnya masih tertutup, Tuhan buka jalan. Sehingga yang berkekurangan diberkati jadi berkelimpahan. Datanglah kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu atas ibadah kudus ini. Kami sambut firman-Mu dengan syukur sukacita dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri, shalom. Ya, mana tepuk tangan yang heboh. Masih berdiri, kita langsung membuka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal 2. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, seterusnya berbalasan dari Yohanes pasal 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. 2. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kata Yesus kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 11 secara bersama. 2, 3. Hal itu dibuat Yesus yang di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Katakan amin. Silakan duduk. Ayat 11 mencatat ini mujizat pertama yang Yesus buat di Kana Galilea, mengubah air menjadi anggur. Catat, ini mujizat pertama. Dan yang tidak kalah penting di ayat 4, sebelumnya ayat 3, Maria terbeban melihat pesta perkawinan ini kehabisan anggur. Anggur itu adalah minuman pokok orang Yahudi. Dan dia berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ini hatinya terbeban. Tidak bermasa bodoh. Tidak berkata, mau buat pesta, nggak taunya kehabisan anggur. Seringkali orang Kristen akhir zaman begitu. Sini baik-baik Jakarta yang suka begitu. Ayat 4, kata Yesus kepadanya, catat baik. Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saat belum tiba, karena Yohanes Pembaptis belum muncul. Sang pembuka jalan belum berteriak, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah datang. Nanti setelah Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, baru Yesus muncul secara sepenuhnya. Ini satu permulaan yang belum ada apa-apanya. Sehingga Yesus berkata, mau apakah engkau ibu, saatku belum tiba. Tetapi ketika saat belum tiba, saudara dengar baik-baik. Mujizat terjadi yang luar biasa spektakuler, air berubah menjadi anggur. Bagaimana dengan kita sekarang? Sekarang ini saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, ini saat perkenanan Tuhan buat kita. Amin yang semangat. Saya baca ayatnya ya dari 2 Korintus 6 ayat 2. Boleh ditayangkan 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Kapan? Waktu perkenanan Tuhan itu kapan?
Katakan sekarang. Nah, kalau sekarang waktunya Tuhan, pertanyaannya kenapa mujizat tidak terjadi? Apakah Tuhan yang berubah atau kita yang harus berubah? Karena seringnya mujizat tidak terjadi, maka sekarang muncul kemasan satu kalimat, mujizat masih ada. Saya paling tidak suka kalimat ini. Karena ketika mujizat masih ada, konotasinya itu mujizat sisa-sisa. Mujizat selalu ada. Karena Tuhan selalu ada. Tepuk tangannya masih tepuk tangan masih, belum selalu. Yang percaya mujizat selalu ada, engkau akan mengalami mujizat yang nyata. Ya, dijadikan lagu mujizat masih ada loh. Kata masih itu tanya ahli tata bahasa. Konotasinya itu sisa. Saya pulang malam habis pelayanan, saya tanya makanan masih ada enggak? Karena sudah tengah malam. Berarti berharap masih ada sisa. Saya enggak pernah pulang, makanan selalu ada enggak? Beda. Sekali lagi, yang percaya mujizat selalu ada untuk saudara. Tepuk tangan yang keras untuk Tuhan. Nah, ada 4 hal penting ketika air berubah jadi anggur. Saya ulangi, ini mujizat yang pertama. Perhatikan baik-baik. Ternyata dalam mujizat pertama ini Alkitab menjabarkan dengan gamblang jelas sekali tahapan-tahapannya. Sebelum saya masuk lebih dalam, orang yang pertama tahu Yesus bisa buat mujizat itu adalah Maria. Yesus sering buat mujizat di rumah orang tuanya Yusuf dan Maria. Orang pertama yang tahu itu Maria. Sekarang Maria bicara kepada pelayan-pelayan. Perhatikan. Pelayan-pelayan ini belum jadi Kristen. Karena Kristen belum ada. Kekristenan belum ada. Camkan. Yesus belum mati, bangkit, naik ke sorga, curahkan Roh Kudus. Belum. Kitab Perjanjian Baru belum ditulis. Belum. Belum ada ibadah, belum ada seperti kita ibadah hari ini. Belum ada seminar tentang iman, tentang mujizat. Belum ada. Kenapa melalui orang-orang yang sederhana polos ini mujizat terjadi? Renungkan. Ketika Yesus menjawab Maria, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Maria panggil para pelayan. Ini langkah pertama. Maria meletakkan dasar iman yang paling benar. Padahal Maria itu belum sekolah teologi, tidak S3. Saya tidak bermaksud meng-underestimate, tapi terlalu banyak khotbah di akhir zaman, saya mau terus terang, kalah dengan Maria. Apa katanya? Kita lihat ya. Saya minta saudara perhatikan baik-baik. Ayat 5 tayangkan. Apa kata Maria kepada para pelayan? Ini harus menjadi dasar iman saudara. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Perhatikan baik. Tolong baca baik, dengar baik-baik. Saya baca ini salah atau benar. Saya mau buat tes. Coba simak baik-baik ya. Apa yang dikatakan kepadamu percayalah itu. Yang saya ngomong ini benar apa salah? Halo. Saya ulangi ya. Saudara baca ayatnya, tolong ditayangkan ayatnya. Ayat 5. Apa yang dikatakan kepadamu percayalah itu. Benar atau salah? Halo. Salahnya di mana? Boleh diskusi? Ini penting, ini penting. Karena saya mau terus terang, rusaknya iman di akhir zaman ini karena para pengkhotbah. Apa yang dikatakan kepadamu bukan percayalah itu, tapi buatlah itu. Dasar iman adalah melakukan, bukan hanya percaya dan berharap.
Beda percaya dengan melakukan. Kalau saya percaya itu di awang-awang itu berimajinasi segala macam. Bukankah pendeta akhir zaman hanya berkhotbah, pokoknya percaya, berharap. Alkitab berkata percaya iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Bahkan ironis sekali, saya tetap mempertahankan gaya khotbah saya. Pendeta akhir zaman itu bukan lagi jadi hamba Tuhan, tapi motivator. Baca ayat kemudian pakai PowerPoint, poin 1, poin 2, poin 3. Tidak ada relevansinya dengan pengupasan ayat. Pengenalan akan Tuhan, tahapan-tahapan pekerjaan rencana Tuhan, dan diri kita. Tidak. Bahkan kalau kamu percaya mobilmu 1 nanti bisa jadi 2, jadi 5, jadi 10. Apakah iman Kristen hanya bicara begitu? Saya tidak menolak tentang 1 jadi 10 mobil. Tapi kalau engkau berubah dan benar, jangankan 1 jadi 10, 1 jadi 1000 juga Yesus bisa. Dan saya tidak curi kemuliaan Tuhan, terlalu banyak jemaatnya mereka, para motivator itu siang malam telepon saya. Ketika ada pergumulan, saya tanya, lah kenapa kamu gak konsultasi dengan gembalamu? Gembala kami gak bisa jawab. Ini di Jakarta. Gembalamu itu kan khotbahnya luar biasa, baru mereka sadar. Gembala kami cuma motivator. Yesus tidak pernah panggil orang jadi motivator, harus jadi hambanya. Amin yang keras. Amin. Saya dicap pendeta khotbahnya jadul, enggak apa-apa jadul, yang penting Alkitabiah. Daripada modern tidak Alkitabiah, pilih mana? Dan saya salut gereja ini, saya khotbah gaya jadul tapi diundang terus, berarti ini gereja sehat. Terima kasih Pak Swin, saya pendeta pengkhotbah jadul, gayanya jadul. Tapi Alkitabiah. Saya bertanggung jawab penuh kepada Tuhan atas setiap kata yang saya ucapkan di mimbar. Demi kemenangan, keselamatan, pemulihan saudara. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, perbedaan Maria dengan pendeta sekarang ini. Maria berkatakan, apa yang Yesus katakan kepadamu, buatlah itu. Lalu kapan kita diajarkan do it, lakukanlah itu? Enggak. Mestinya guru-guru sholat minggu itu dibekali untuk mengajarkan, dari anak-anak diajarkan lakukan, perbuat. Bukan cuma duel Daud dengan Goliat. Bukan cuma soal seorang pendek naik pohon Sakeus. Tapi intisari dari itu apa yang harus diperbuat. Oh, saya datang gereja, saya merasa dilawat Tuhan. Ya, Anda merasa, puji Tuhan. Tapi Tuhan yang melawat Anda pernah suruh nggak Anda melakukan? Enggak. Pokoknya saya suka cita. Inilah gereja akhir zaman. Yang kedua, saya salut saudara tetap betah dengar khotbah saya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nggak ada yang jalan-jalan, nggak ada yang pulang tuh. Hebat. Dan saya tadi bicara sama gembala saudara, di gereja ini ada Tuhan. Makanya saya mau khotbah di sini. Kalau tidak ada Tuhan saya tidak mau. Saya juga gembala punya jemaat kok. Nah kita lanjut. Maria berkata apa yang dikatakan kepada buat Yesus kaget dengar. Wow. Maria meletakkan dasar iman yang benar, sehat, akurat. Iman harus dilakukan. Maka yang tadinya Yesus bilang saatku belum tiba, dia berubah pikiran. Ini. Tidak lagi dalam framing sudah tiba atau belum. Tapi karena orang-orang ini, para pelayan ini sudah siap melakukan apa yang aku akan katakan kepadanya. Maka Yesus bertindak ini. Kita berdoa Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tapi kita tidak siap melakukan firman-Nya. Kapan Tuhan tergerak menolong kita? Ini kita harus ketahui. Jemaat terkasih saya ulangi minta maaf atas nama para pengkhotbah. Terlalu banyak berkhotbah jadi motivator. Atau kalau Alkitabiah cuma soal percaya berharap titik. Tidak pernah kita didorong dimotivasikan.
untuk melakukan. Kemudian kritisi berkata, siapa yang bisa melakukan firman? Tidak ada yang bisa. Tuhan tidak cari kemampuan saudara. Tuhan cuma cari kemauan saudara, Roh Kudus kasih kemampuan. Amin. Kalau tidak ada kemauan, mana Roh Kudus mau bekerja sama? Ini pahami. Tapi zaman itu belum ada Roh Kudus, betul. Tapi pelayan itu ketemu face to face dengan Yesus, terimpartasi langsung kuasa Yesus. Kita tidak bisa lagi ketemu Yesus secara kasat mata, tapi rohnya ada dalam ibadah ini. Roh Kudus menyertai kemanapun engkau pergi. Amin. Nah, doktrin pneumatologi Roh Kudus ini banyak ditolak oleh pendeta-pendeta besar di seberang sana. Tadi saya sudah berkhotbah, saya bersaksi, saya masih mahasiswa, terus disuruh ikut seminar di Salatiga. Pengkhotbahnya doktor, saya nggak sebut namanya, aslinya orang Surabaya kok dia. Saudara pasti sudah curiga siapa dia itu. Dia anti Roh Kudus, saya ingin luruskan. Saya bilang, Pak, saya mohon maaf. Paulus keliling kemana tempat Tuhan utus, dia beritakan dua hal, Injil dan Roh Kudus. Kamu yang sudah jadi murid Yesus, apakah kamu sudah terima baptisan Roh Kudus? Paulus. Petrus kemana-mana juga beritakan dua hal, Injil dan baptisan Roh Kudus. Jauh sebelumnya Yohanes Pembaptis juga berkata, aku membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sudah 3 tokoh yang ngomong. Dan Yesus sendiri sebelum naik ke sorga, dia berkatakan kepada 11 muridnya, karena Yudas sudah tidak ada. Tinggal di kota ini, jangan kemana-mana, menantikan janji Bapa. Yohanes membaptis kamu dengan air, tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa Bapak yang mulia anti baptisan Roh Kudus dan bahasa Roh Kudus? Saya diusir dari ruang seminar. Puji Tuhan. Jawabannya apa? Roh Kudus dibutuhkan sewaktu Alkitab belum ditulis, Perjanjian Baru. Dan kanonik Perjanjian Lama gabung Perjanjian Baru. Sekarang sudah lengkap Alkitab, tidak dibutuhkan lagi Roh Kudus. Mana ayatnya, Pak? Mana ayatnya? Anda jangan merasa benar, saya masih mahasiswa. Yang Anda khotbah itu filsafat. Sebelum saya bertobat, saya getol sekali baca buku-buku filsafat. Anda copy paste kok filsafat. Masa filsafat dibawa masuk dalam gereja? Saya masih mahasiswa loh. Tidak bisa jawab, dia marah, temperamental orangnya. Suruh ajudannya bersama saya diusir. Saudara mau percaya orang yang seperti itu? Atau mau percaya perkataan Yesus, Yohanes Pembaptis, Petrus, Yohanes? Pilih. Yesus sendiri ngomong harus dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes menubuatkan akan ada baptisan Roh Kudus. Mengeksekusi berita baptisan Roh Kudus itu Paulus dengan Petrus. Kok ada hamba Tuhan sekarang berani lancang mau menghapus semua itu? How come? Anda berada di gereja yang tepat dan sehat. Kayaknya tepuk tangannya nggak ikhlas deh ya. Saya ingin keluar sedikit meluruskan karena banyak ajaran-ajaran. Katanya dia tidak mau khotbah di sini karena nanti kalau dia pergi rusak lagi ajarannya. Ajaranmu yang rusak, lebih baik Anda jangan khotbah di sini. Saudara lihat ya. Imam kepala saya keluar sedikit, khotbah saya terakhir di sini bulan lalu kalau saya nggak salah. Percaya ada Tuhan, percaya firman Tuhan. Firman yang bernubuat bahwa Allah akan jadi manusia ketika Yesus datang, alam jadi manusia ditolak. Pribadi Allah ditolak. Tapi firmannya dipercaya, bait Allah dipercaya, tapi pribadi Yesus ditolak sampai disalib. Sekarang orang itu menolak pribadi Kristus dalam bentuk Roh Kudus. Satu. Dia di luar sinode, beda sinode dengan karismatik kita. Tapi ada pendeta yang di dalam ini mempertanyakan eksistensi Kristus. Bahwa Yesus itu bukan Allah, bukan Theos. Yesus itu bukan yang maha kuasa. Yesus itu cuma utusan. Yesus itu jangan berdoa pada Yesus. Harus berdoa kepada Bapa. Saya mau kasih tahu.
Ini teman saya juga, saya tidak itu sebut nama. Kenapa saya harus sebutkan ini? Saya alami berapa pemuda gereja hampir terpengaruh dengan saksi Yehova. Karena mereka bawa handphone viral pendeta khotbah itu nih. Ajaran pendetamu sendiri sama dengan kami saksi Yehova. Maka diajak bawa dalam pertemuan pertama. Untung saya pendeta yang turun ke bawah. Saya dikasih kabar, saya panggil mereka. Bahwa Yesus itu adalah manusia sejati, tapi Allah sejati. Maria dikandung dari Roh Kudus, itu Allah, bukan hasil persetubuhan. Dia lahir jadi manusia, dia manusia tapi dia Allah. Dia ngantuk, dia capek, dia nangis, dia lapar, dia tidur, itu manusia. Kemanusiawiannya dia jadi utusan, kemanusiawiannya dia menjadi doulos, hamba. Kemanusiawiannya ketika dia dapat mandat dari Tuhan, dia jadi kurios. Tapi dia juga theos. Ini orang yang gagal mengerti kristologi tentang Kristus Allah sejati, manusia sejati, ini tersesat. Zaman perjanjian lama, pribadi Allah ditolak dalam wujud Kristus. Sekarang ditolak dalam wujud Roh Kudus. Sekarang kembali dipertanyakan eksistensi, betulkah dia Allah? Saya sampaikan ini supaya saksi Yehova jangan merebut saudara dari kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Karena jadi entry point akses untuk merebut jemaat Kristen, nyebrang ke saksi Yehova. Saya mau ketemu teman baik saya pendeta ini. Tolong kalau Anda ngajar gitu silakan di gerejamu jangan diviralkan deh. Tahu nggak dampaknya? Saksi Yehova menari tertawa. Dan itu dipakai untuk merebut jemaat Kristen yang sudah dalam iman yang benar. Saya membawa apologetika hari ini tidak menyebut nama, tidak menyerang pribadi, tapi mempertahankan doktrin yang sehat. Yesus Allah sejati, Yesus manusia sejati. Tepuk tangan yang heboh dong. Nah sekarang dia face to face, pelayan ketemu Yesus. Kita tidak alami itu, tapi kita ada Roh Kudus, amin yang keras. Punya semangat melakukan enggak? Nah setelah Maria berkata begitu, kemudian kita melihat, jadi iman dasar sudah dipersiapkan oleh Maria. Kita masuk ke hal yang berikut, ayat 7. Tolong tayangkan ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Tadinya bilang waktunya belum tiba, sekarang berubah. Sekarang dia mau berbicara kepada pelayan-pelayan itu. Sekarang pelayan tidak lagi mendengar lewat Maria, langsung dari Kristus. Apa yang dikatakan? Perhatikan. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Orang Yahudi pada tempo dulu punya satu kebiasaan hidup yang bersih, higien. Depan pintu rumah, pintu masuk, ada 6 tempayan. Menurut adat Yahudi, tadi juga disebut ayatnya, setiap tempayan diisi 2-3 buyung. Nah sekarang apa relevansi hubungannya tempayan depan pintu dengan pesta yang kehabisan anggur? Nih. Yesus bilang isi tempayan itu penuh. Penuh berarti melanggar adat. Yang kedua tidak ada hubungannya dengan krisis anggur. Kenapa pelayan melakukan? Apakah pelayan ini manusia blow on? Tidak. Apakah mereka robot? Tidak. Karena mereka sudah punya iman, dasar iman yang benar. Melakukan. Jemaat terkasih, tidak ada gunanya engkau percaya Tuhan yang maha dahsyat. Kalau pribadimu tidak punya semangat untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Itu. Mereka tidak berpikir, siapa nama Anda? Yesus. Anda tahu enggak? Ini pelanggaran adat. Kalau isi penuh, tidak. Dan apa hubungannya? Di dalam ini pesta kehabisan anggur. Kalau isi penuh berarti berharap masih banyak akan tamu datang mau cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Adat Yahudi begitu. Tidak masuk rumah sebelum cuci semuanya. Berarti kau sudah mempersiapkan banyak orang datang.
Terus di dalam ini, kalau boleh jangan orang datang lagi karena habis anggur. Tidak. Mereka taat mengisinya. Kenapa? Saya ulangi. Karena sudah disetting sama Maria. Lakukanlah itu. Sekarang para pelayan menghadap Yesus. Dan pakar teologi berkata air itu sumber kehidupan, lambang firman. Tempayan itu lambang jiwa, saya setuju. Saudara mau mengalami terobosan mujizat, isi jiwa pengertianmu penuh dengan firman. Jangan jadi Kristen tradisi yang cuma tahu 2-3 ayat saja selesai. Tidak akan ada mujizat. Setelah mereka isi penuh, ya. Apa yang saya tarik di sini? Inti khotbah ini sebenarnya cuma ada 3, nanti ada yang keempat. 1. Mereka pelayan berhati hamba. 2, mereka punya hati yang terbeban untuk masalah kehabisan anggur. 3, mereka punya semangat melakukan. Kalau 3 unsur ini ada dalam hidupmu, Tuhan pakai engkau mujizat yang spektakuler terjadi. Ayo deklarasi sama-sama. Ayo ucapkan, ikuti saya. Saya mau berhati hamba. Hati yang terbeban dan semangat melakukan. Tidak ada gunanya engkau rendah hati tapi tidak terbeban. Atau terbeban tapi pamrih, bukan karena rendah hati. Oke, saya terendah hati, saya terbeban, tapi pada inti akhirnya mau melakukan enggak? Karena dasar mau melakukan, ditambah hati terbeban, hati hamba, mereka isi. Yang terakhir, ayat 8, kita lihat. Kita baca bersama dengan keras 2-3. Lalu kata Yesus kepada mereka, mana suaranya? Sekarang lalu mereka pun membawanya taat. Sadar nggak pemimpin pesta ini stres berat. Dia lihat tamu masih berdatangan, dia tanya ke dapur, anggur habis. Yang paling stres pemimpin pesta, MC. Beranikah kita membawa air yang tidak dijamin Yesus berubah jadi anggur ke pemimpin pesta yang lagi stres? Kenapa mereka berani? Semangat melakukan, hati hamba, hati terbeban. Sehingga berubah menjadi punya iman keberanian. Kita tidak bisa rekayasa punya keberanian iman, no. Sampai Tuhan temukan hati hamba, hati terbeban dan semangat mau melakukan. Apa yang menghambat kita tidak punya 3 unsur ini? Tipu daya iblis. Kenapa iblis berkuasa menipu? Karena pengkhotbah, pendeta berkhotbah cuma percaya dan berharap. Itu. Kita tolong tayangkan, kita baca ulang lagi. Apakah ini orang pelayan-pelayan ini orang yang tidak sadar? Ya, saya baca ulang. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Sekarang perintah Yesus, bawa air itu ke pemimpin pesta. Saat itu mereka bukan lagi pelayan sebuah pesta. Mereka jadi utusan Yesus. Ini. Ketika engkau hari ini ambil keputusan mau jadi utusan Yesus, maka Yesus menyertai engkau dengan mujizat. Amin yang keras. Saya ulangi, siapa utusan Kristus? Punya semangat melakukan, berhati hamba, dan terbeban. Simple. Orang ini tidak lulus sekolah teologi dan tidak pernah sekolah teologi. Sekarang mereka jadi utusan Yesus. Dalam perjalanan sebelum ketemu pemimpin pesta, air berubah jadi anggur. Saya mau tanya, kalau saudara yang bawa air itu berubah jadi anggur, sukacita atau tidak? Yang keras, sukacita atau tidak? Kaget dan bersemangat? Amin?
Waktu balik yang kedua ambil air, lebih semangat lagi. Kan bukan sekali dua kali. Sampai 6 tempayan itu dibawa ke dalam berubah menjadi anggur. Semangat. Karena sudah jadi utusan, mereka mengalami melihat mujizat. Balik yang kedua tidak disuruh lagi main timba jadi anggur, ambil jadi anggur, ambil jadi anggur. Ini yang saya doakan saudara supaya hari ini krisis boleh terjadi karena perang dagang Amerika dengan China. Itu tidak akan mempengaruhi, mujizat selalu ada untuk saudara. Siapa yang mau jadi utusan Tuhan? Saya. Utusan Tuhan kriterianya punya semangat melakukan, berhati hamba dan terbeban. Sehingga diubah imanmu bukan lagi iman dasar, iman sejati berdasarkan firman menjadi keberanian iman. Bawa air tawar di tengah perjalanan berubah jadi anggur. Mari bangkit berdiri yang menjadi utusan Tuhan, saya doakan saudara. Berdoa secara pribadi bercermin pada firman Tuhan. Apa yang kau harus bereskan di hadapan Tuhan, jangan sia-siakan waktu ini. Imam penyembah mengangkat suatu penyembahan, saudara berdoa sungguh-sungguh. Saya percaya Roh Kudus yang dari Kristus ada di tempat ini. Hadirat Bapa ada di tempat ini. Ini kesempatan yang istimewa, indah. Untuk kau datang akui, minta ampun jika selama ini engkau hanya berhenti pada iman, percaya, berharap. Tapi tidak sedikit pun punya semangat melakukan. Berdoa ubahkan kami Tuhan sehingga memiliki hati hamba yang terbeban untuk rumah tangga, bisnis, pekerjaan, gereja, masyarakat. Sehingga Tuhan ubah menjadi iman keberanian. Sambil sudah berdoa, imam penyembah mengangkat penyembahan ini.